Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan Juni tahun 2024. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tergolong pembunuhan yang keji yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, dan korbannya merupakan seorang pengusaha aksesoris di kota Bekasi. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Asep Saifuddin harus meregang nyawa di rumahnya sendiri di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 sekitar pukul 3.30 dini hari. Korban sendiri merupakan seorang pengusaha aksesoris yang bisnisnya cukup berkembang di kotanya. Asep juga dikenal sangat baik, ramah, dan mudah bergaul di kalangan keluarganya, teman-teman, serta para tetangganya. Namun, siapa yang menyangka nasib tragis harus dialami pria berumur 43 tahun itu. Istri korban, Juwaria, yang pertama kali melihat jasad suaminya, langsung menghubungi adik korban yang bernama Yudi untuk datang ke rumahnya. Setelah sampai, adik korban langsung melihat kondisi jasad korban yang sudah terbujur kaku. Menurut keterangan istri korban, dia dan suaminya sempat terlibat pertengkaran. Juwaria menuduh Asep telah berselingkuh sehingga keduanya terlibat cekcok mulut yang berakhir korban tewas. Jasad korban pun lalu dimakamkan keesokan harinya di Kampung Serang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Namun, adik korban merasa ada kejanggalan dari jasad kakaknya itu, karena saat pertama kali melihat jasad korban, dia melihat ada luka memar di bagian mata dan bibir robek, serta jasad korban terbujur kaku. Ditambah lagi kecurigaan ketika mengecek handphone milik korban, ia mendapatkan telepon dari salah satu aplikasi pinjaman online atau pinjol. Adik korban sempat menjelaskan kepada pihak pinjol bahwa kakaknya sudah meninggal dunia. Akan tetapi di waktu yang sama saat itu ada pencairan dana masuk, dan anehnya dana yang masuk itu juga ada transaksi pengeluaran. Karena kecurigaan itu, adik korban lalu melaporkan kejanggalan atas kematian kakaknya itu ke Polsek Setu, lalu diteruskan ke Polres Metro Bekasi. Setelah mendapatkan laporan dan izin dari pihak keluarga korban, pihak kepolisian pun lalu membongkar makam korban untuk dilakukan autopsi. Setelah melakukan uji forensik di laboratorium forensik Polri, selain luka memar di bagian mata dan bibir yang robek, juga didapati adanya bekas cekikan di leher korban. Pihak kepolisian pun menetapkan kematian korban tidak wajar atau korban pembunuhan, serta mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi yang berhubungan dengan korban. Lalu, siapa pelakunya dan apa motif pelaku melakukan pembunuhan itu? Setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan para saksi,
Akhirnya, polisi dapat menetapkan para pelaku dalam kasus pembunuhan ini. Seperti yang kita ketahui, dalam satu kasus pembunuhan, orang-orang yang dekat dengan korbanlah menjadi saksi penting atau bahkan pelaku pembunuhan. Dan benar saja, istri, anak, serta kekasih anak korban sendirilah yang menjadi pelaku atas kematian Asep Saifuddin. Mereka lalu digelandang ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan interogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah pihak penyidik melakukan serangkaian interogasi, para pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh korban. Sedangkan motif para pelaku melakukan pembunuhan itu berbeda-beda. Awalnya, motif sang istri adalah sakit hati terhadap korban karena pelaku cuma diberikan uang 100.000 per minggu, serta hubungan rumah tangganya dengan korban sudah tidak harmonis lagi. Namun setelah lebih dalam dilakukan interogasi, motif sebenarnya sang istri adalah masalah ekonomi. Pelaku marah dan dendam karena korban tidak mau melunasi utangnya. Jadi pelaku ini diketahui mempunyai utang di beberapa temannya. Setelah pelaku meminta untuk dibayarkan oleh sang suami, tapi sang suami menolak untuk membayarkan utang pelaku. Sedangkan motif si anak membunuh korban yang merupakan ayahnya sendiri juga karena merasa sakit hati. Sebab pelaku sudah pacaran bertahun-tahun tapi tidak diberi restu oleh ayahnya untuk menikah dengan kekasihnya yang juga ikut membunuh korban. Setelah mengetahui para pelaku ternyata orang terdekat korban, lalu bagaimana kronologi kejadian hingga korban meregang nyawa? Para pelaku sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan korban sejak pertengahan bulan Juni tahun 2024. Percobaan pertama pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 sekitar pukul 5 sore. Ketiga pelaku melakukan rencananya membunuh korban dengan cara mencampurkan deterjen cair ke minuman korban. Namun upaya ini gagal. Lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 sekitar pukul 1 siang, pelaku kembali mencoba untuk meracuni korban dengan cara pertama, mencampurkan deterjen cair ke minuman korban, namun kembali gagal. Korban saat itu hanya muntah-muntah. Selanjutnya, pada hari yang sama, pelaku HP atau kekasih anak korban mengusulkan untuk langsung mengeksekusi korban di tempat. Saran tersebut lalu disetujui oleh pelaku J, istri korban, dan pelaku SNA, anak korban. Sekitar pukul 5 sore, anak korban lalu menjemput kekasihnya di Harvest City, Setu, dan tiba di rumah korban sekitar pukul 6 sore. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, percobaan pembunuhan itu kembali gagal karena korban belum tidur. Diketahui rencana mereka akan melakukan eksekusi saat korban dalam keadaan tidur. Namun akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 sekitar pukul 3.30 dini hari, pelaku HP, kekasih anak korban, langsung mengeksekusi korban dengan cara mencekik korban saat sedang tidur di ruang tamu. Namun karena korban melawan, istri dan anak korban lalu membantu memegang kaki korban dan mengikat kakinya menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan. Korban saat itu masih sempat melawan, namun pelaku HP mengambil helm lalu memukul kepala serta wajah korban dengan keji berulang kali tanpa ampun hingga korban meregang nyawa. Setelah memastikan korban meninggal dunia, istri korban lalu menelpon adik korban dan memintanya untuk datang ke rumahnya dengan alasan telah cekcok dengan korban karena korban ketahuan selingkuh.
Menurut Kapolres Metro Bekasi, atas perbuatan mereka, para pelaku akan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 KUHP, junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Kasus pembunuhan sudah sering kita dengar di Indonesia. Tindakan kejahatan bisa dialami oleh siapa saja. Siapapun berpeluang untuk melakukan tindak kejahatan hingga tindakan keji, bahkan pelaku terkadang sosok orang yang terdekat dan tidak pernah kita duga. Pengalaman traumatis yang menimbulkan masalah emosional bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan kejahatan, bahkan kepada orang terdekat. Sebagian besar pembunuhan terjadi karena emosi, dengan motif sakit hati, masalah personal, rasa tersinggung, dan dendam yang dialami pelaku kepada korbannya. Dengan latar belakang tersebut, sebagian besar kejadian pembunuhan terjadi antara korban dan pelaku yang sudah saling mengenal. Rata-rata kasus pembunuhan di Indonesia, sekitar 80% pembunuhan terjadi antara pelaku dan korban punya kedekatan, interaksi, dan komunikasi. Sedangkan 20% lainnya merupakan kasus pembunuhan di mana korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus dengan kondisi seperti ini lebih sulit diungkap karena korban dan pelaku tidak punya hubungan dan tidak ada interaksi. Maka dari itu dihimbau kepada semuanya untuk mengenali bentuk emosi diri sendiri. Apabila kita menyadari bentuk emosi yang dirasakan bisa membahayakan orang lain, maka segeralah cari bantuan, pengobatan, serta dukungan. Dalam Islam, pembunuhan adalah salah satu dosa yang paling serius dan diberikan sanksi yang berat. Namun, bagi seorang pembunuh yang bertobat, terdapat konsep kafarat atau tebusan yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk taubat dan membayar dosa atas perbuatan yang dilakukan. Kafarat pembunuhan merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindakan membunuh secara tidak sengaja atau terjadi dalam keadaan darurat. Dengan demikian, konsep kafarat pembunuhan dalam Islam bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan, mencari keberkahan, dan mendapat rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi bentuk dosa yang merupakan pengaruh jahat dari para iblis. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.